Betul, yaitu tugas dalam pengambilan keputusan. Nanti ini hanya wawancara dan nanti ada beberapa hal yang saya tanyakan. Boleh. Berkenan kan Pak? Boleh. Gimana kabarnya Pak? Baik. Baik, oke. Langsung saja ya Pak ya. Bapak sudah di UPTD SD 1 Sidrap ini berapa lama Pak? Jadi kepala sekolah UPTD SDN 1 tahun 2013. Khususnya di bulan September. Kita sudah setahun. Sudah lama ya Pak. Tentunya banyak masalah ya Pak ya yang harus diselesaikan dan diputuskan. Iya. Terus harus diselesaikan oleh masalah. Iya. Dan dia harus dicari jalan keluarnya ya. Tentunya solusinya. Gimana Pak menurut Bapak selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kerucukan moral? Terkait di tematika, memang itu kan artinya ada beberapa kasus yang sama penting yang diselesaikan, dan kita yang pertama kita lakukan identifikasi terkait permasalahan. Terus yang kedua kita ambil beberapa dewan guru yang kita anggap yang paling senior untuk memberikan masukan atau pendapat terkait dua kasus itu, dan itu jadi pertimbangan kita untuk memutuskan satu permasalahan untuk diambil keputusan. Berarti Bapak mencari akar masalahnya dulu Iya, ya Pak betul. ya. Terus habis itu Bapak melihat pertimbangan dari ya Bapak Ibu guru yang kita anggap bisa memberikan masukan terkait permasalahan tersebut. Oke, iya. Selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang jelas yang tadi sudah disampaikan, identifikasi tentunya akar permasalahannya dari masing-masing kasus, terus kemudian meminta masukan dari beberapa dewan guru yang kita anggap bisa memberikan gambaran terkait sebelum itu diputuskan. Nah kemudian kita pertimbangkan kasus yang harus kita putuskan terlebih dahulu, dan itu menyangkut kepentingan orang banyak, tentunya itu jadi pertimbangan. Terus resiko yang seminimal mungkin itu juga jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan yang pertama itu banyak nilai kebajikan yang mana nih, mengandung manfaat yang mana lebih banyak. Habis itu resikonya. Oke, nanti habis dulu itu Bapak yang ambil keputusan. Mega. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan sendiri? Terkait dua permasalahan yang tadi kita identifikasi tadi sudah akar permasalahan, kemudian dari identifikasi itu ya kita ambil beberapa poin terkait dua permasalahan yang sama, yang betul-betul memang harus diselesaikan. Yang ketiga kita pertimbangkan beberapa dewan guru yang bisa kita anggap bisa memberikan masukan sebagai dasar untuk pertimbangan memutuskan. Yang jelas tadi risiko yang nanti ketika kebijakan atau keputusan tersebut diambil harus jadi pertimbangan. Terus hal yang baik yang mungkin ketika kita putuskan hal-hal yang baik nantinya eksesnya buruknya baik, bukan hanya baik, mungkin risiko buruknya juga harus kita pertimbangkan. Nah yang buruk risiko itu sekecil mungkin, nah yang dampak yang positif yang kita ambil, nah itu baru kita putuskan. Iya, jadi dari langkah-langkah Bapak tadi, saya menangkap yang paling Bapak sering gunakan itu pasti musyawarah untuk memusyawarahkan mana nilai kebajikan yang paling banyak, manfaat yang paling banyak untuk warga sekolah ya Pak, tentunya ya, serta resiko yang paling kecil. Ya. Nah, hal apa saja sih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif tadi artinya tadi udah musyawarah ya, musyawarah jelas. Artinya dalam musyawarah itu kan banyak hal yang mungkin masukan dari kawan-kawan sebelum memutuskan satu keputusan, ya termasuk keputusan ya di etika tadi ya, bukan hanya itu, mungkin yang lain juga. Jadi permasalahan yang ada setelah itu kita sampaikan setelah kita identifikasi, kita sampaikan dalam forum, kita
kita ambil beberapa masukan dengan guru, karena kita nggak bisa memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan atau masukan daripada guru-guru yang kita anggap bisa menjadi pertimbangan, yang dimana pertimbangan itu tentunya tadi risiko kecil mungkin, dampak positifnya kita berharap itu dengan keputusan itu lebih besar daripada risiko. Jadi Bapak paling efektif itu yang Iya, musyawarah. mengedepankan musyawarahnya. Ya. Selanjutnya hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan menurut Bapak dalam kasus-kasus yang sudah lama Bapak? Iya, dalam kasus hal yang sama memang yang tantangannya karena ketika dua permasalahan yang menjadi harus diputuskan salah satunya dulu itu ada dampak ketidakpuasan terkait hal yang permasalahan tentunya. Memang itu artinya bias ya, ekses dari apa yang ditimbulkan sebuah keputusan. Tentunya tidak semua orang akan puas mungkin, tapi kita kan ambil resiko yang kecil dan mencari dampak yang besar terkait keputusan yang kita lakukan, itu aja pedomannya. Meskipun itu keputusan kita itu tidak Iya. memuaskan Iya. dari semua warga sekolah, tetapi biasanya lama-lama akan menyadarinya ya Iya. Pak ya. Betul. Menyadarinya kalau itu memang itu kebaikan nih buat kita. Iya, tadi karena kita melihat kita utamakan dulu dampak positif yang akan terjadi. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau terkait permasalahan kita kebetulan rapat itu kita 1 bulan sekali kita rapat. Nah dari rapat itu tentunya ada masukan terkait permasalahan yang disampaikan oleh beberapa dewan guru dan harus memang kita putuskan. Nah disitulah dalam forum rapat itulah kita mencari akar masalah, mengidentifikasi, menerima masukan. Nah setelah itu kita jadikan catatan. Kemudian beberapa hari kemudian kalau memang itu mendesak harus diselesaikan ya kita panggil beberapa guru yang bisa lagi memberikan pertimbangan yang dampak positif yang akan kita ambil sebagai bentuk dampak daripada keputusan yang akan kita buat. Jadi kalau terjadwal tidak, tapi memang setiap bulan kita akan adakan rapat untuk rutinitas ya untuk mencari hal-hal yang mungkin permasalahan yang mungkin nanti disampaikan oleh semua warga dewan guru maupun tenaga kependidikan. Jadi termasuk rutin ya Pak dalam pengumpulan masalah, maksudnya pembahasan masalah yang ada di lingkungan sekolah ini setiap 1 bulan sekali pasti ada evaluasi, ada identifikasi, begitu, dan tentunya penyelesaian masalahnya. Selanjutnya, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Kalau terkait dilematika, memang beberapa guru yang kita minta pertimbangan. Tidak ada satu guru khusus atau satu orang khusus, tidak ada. Tapi yang kita anggap tergantung dari akar permasalahan tersebut. Jadi dari guru kelas 1 sampai kelas 6 tentunya dari mereka ada yang kita anggap mampu untuk memberikan pertimbangan terhadap kita sebagai kepala satuan pendidikan. Tergantung jenis dilematikanya, tergantung jenis permasalahannya, tergantung jenis akarnya. Misalkan di guru ya kita selesai dulu ya. Ke komite, misal sampai ke komite ya ke komite ya. Gitu ya Pak ya. Dalam kasus-kasus ini semua hal itu kan telah tadi kita sampaikan ya Pak ya, dari mengidentifikasi sampai faktor dalam percepatan penyelesaiannya. Nah ini pembelajaran apa sih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan selama 11 tahun ya Pak ya, jadi kepala sekolah, kemungkinan nanti bisa jadi pesan lah buat saya gitu. Yang jelas yang pertama, sebelum memutuskan satu keputusan apalagi terkait permasalahan, kita harus mengidentifikasi akar masalah, pertimbangan juga masukan dari rekan-rekan,
guru maupun masukan dari pihak yang lain yang dianggap bisa menjadi pertimbangan. Nah, itu dijadikan pedoman. Yang pertama. Yang kedua, kita menyadari bahwasannya membangun sekolah itu tidak bisa sendiri, tidak hanya kepala sekolah. Kita membutuhkan warga sekolah. Untuk itu kolaborasi di antara dewan guru, masukan di antara dewan guru, bahkan masukan dari warga sekolah menjadi hal yang penting ya untuk terus berbenah ya, sehingga kita lebih baik ke depannya, apalagi terkait keputusan-keputusan yang sifatnya dilematika, karena tidak bisa sendiri kepala sekolah untuk memutuskan satu trouble yang sifatnya betul-betul bersamaan dan kepentingannya sama-sama penting. Nah, dibutuhkan memang kolaborasi di antara rekan-rekan guru, itu menjadi hal yang sangat penting. Kolaborasi ya Pak ya, tetap ditekankan, serta komunikasi yang baik, yang apa namanya Pak ya, agar tidak miskomunikasi. Saya rasa cukup Pak, cukup sekian dari wawancara saya hari ini. Semoga saya mendapatkan manfaat dari wawancara ini. Saya akhiri, saya ucapkan banyak terima kasih. Maaf telah mengganggu waktu luang Bapak. Saya akhiri, selamat pagi. Selamat pagi, sukses selalu Bu Rahma. Ya, terima kasih. CGP-nya cepat selesai. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Toko. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak tentang bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan, karena Bapak kan selaku kepala madrasah Hidayah ya Ustaz Nurul Sidoarjo. Nah, saya ini ada tugas Pak, tugas guru penggerak saya. Saya ini sedang menjalankan pendidikan calon guru penggerak yang akan 11. Nah, di sini saya ada tugas mengenai untuk mewawancarai bagaimana pimpinan sekolah dalam pengambilan sebuah keputusan. Saya izin ya Pak untuk mewawancarai Bapak. Nanti malam. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda dapat Bapak selama menjadi pimpinan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kasus atau masalah di sebuah lembaga pendidikan pasti ada dan banyak sekali. Untuk dilema etika itu ya setiap hari, hampir setiap saat kita temui. Kita harus, ketika ada masalah, yang pertama, yang namanya masalah itu ketika teori tidak sama dengan praktek, itu bahasa saya, itu berarti masalah. Artinya teori itu aturan yang ada di sebuah lembaga itu, dan tidak sama dengan praktek yang ada, itu baru masalah. Ketika terjadi seperti itu ya kita biasanya mencari data dulu, masalahnya seperti apa, sumber masalahnya seperti apa. Data-data itu kita kumpulkan, kita evaluasi. Kalau bisa sendiri ya sendiri, kalau tidak ya kita cari sumber data yang lain. Karena untuk memutuskan sebuah masalah, data itu harus komplit, karena harus bersumber data dulu. Harus konkret data itu, baru bisa membuat sebuah keputusan seperti itu. Ya Pak, jadi dalam pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan itu atau mengidentifikasi kasus-kasus yang ada ya Pak ya. Ya. Yang pertama tadi mengumpulkan teori terlebih dahulu. Iya, terus ada melanggar aturan apa tidak, ya seperti itu. Data-data yang telah ada ya Ya. Pak ya. Terus habis itu mengevaluasi
dari sumber masalah sumber tersebut. masalahnya. Setelah itu dalam pengambilan keputusan juga tidak sendiri ya Pak ya. Kalau bisa sendiri, kalau tidak bisa kita lihat masalahnya. Ya, jadi harus ada tim juga ya Pak ya. Ada tim untuk mengumpulkan data seperti itu. Oke. Ya Pak. Nah, selanjutnya selama ini bagaimana Anda menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama nih Pak, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kebenaran itu ya banyak sih, karena setiap manusia mungkin bisa merasa benar seperti itu. Ketika terjadi dua masalah yang sama-sama benar, itu kadang-kadang dilema juga. Tapi kita tetap ada ini patokan tadi, ada aturan yang harus menjadi sumber hukum kan aturan. Jadi untuk memutuskan kita pilih yang mana, itu yang pertama di aturan, mana yang sesuai dengan aturan. Tapi kalau kebenaran itu sebenarnya sama, cuma mungkin jalan atau cara yang berbeda belum ketemu aja. Sebenarnya kalau dua masalah yang berbeda dan sama-sama benar, itu sebenarnya nanti saya yakin ada titik temunya, cuma jalannya, caranya berbeda. Nah, ini tugas kita bagaimana menyimpulkan satu titik kebenaran yang sama. Ini agak sulit, cuma butuh proses agar semua bisa menerima kebenaran itu, seperti itu. Jadi sama-sama kebenaran yang satu sama lain itu bisa diterima seperti itu. Jadi tidak bisa merugikan salah satu, tidak merugikan salah satu. Kalau memang sama-sama benar, insya Allah bisa diterima oleh semuanya. Itu bentuk pertimbangan Bapak tadi ya, Iya. Tentang dilema etika yang mengandung semua kepentingan yang sama-sama benar-benar, Sama-sama benar. sama-sama benar dan mengandung nilai sama-sama kebajikan yang baik Iya. juga. Ya. Insya Allah itu ada titik temunya kalau memang sama-sama benar. Dengan pertimbangan aturan ya Pak ya. Aturan itu sebagai panglima hukumnya di aturan. Jadi kalau misal sama-sama benar, Bapak mempertimbangkannya dengan aturan. Aturan seperti itu. Setelah itu baru nilai kebajikan yang paling bermanfaat bagi banyak. Bermanfaat, di mana yang paling bermanfaat? Insya Allah kalau satu aturan, dua manfaat, segi manfaatnya insya Allah bisa diterima, nggak ada yang dirugikan insya Allah. Seperti itu. Oke, selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Yang jelas tidak bisa sendiri sih. Contoh ketika murid umpamanya itu masalah mungkin dari guru dulu, dari guru nanti naik ke wali kelas, lalu naik lagi ke siswaan. Artinya dari guru kalau sudah selesai ya sudah, terus nanti kalau nggak selesai naik ke wali kelas, kalau nggak selesai baru ke waka, terus nanti kalau nggak selesai baru naik ke saya sebagai kepala sekolah. Dan itu juga musyawarah, kita panggil semuanya seperti itu. Jadi berjenjang, tidak semua langsung ke kepala sekolah. Kita lihat kasusnya lah, kita lihat masalahnya seperti itu. Jadi tadi seperti yang Bapak katakan ya, untuk langkah-langkah prosedur yang ketika Bapak mengambil keputusan itu, yang pertama yang jelas identifikasi masalah ya, Pak ya. Dari sumber masalahnya, dari mana seperti itu. Akarnya seperti itu. Terus setelah itu baru diidentifikasinya dia mau tingkat yang mana. Iya, kalau dari umpamanya dari siswa dengan guru sudah selesai ya sudah seperti itu. Kalau nggak selesai kita naik lagi ke wali kelas, kalau nggak ke waka, kalau nggak selesai baru dari saya sebagai kepala sekolah. Tetap mengutamakan Musyawarah seperti itu. Oke Bapak, hal-hal apa saja ya Pak selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan, terutama pada kasus dilema etika ya Pak ya? Ya kembali ke pola pikir manusia itu kan semua punya pemikiran, punya kepentingan. Kadang-kadang keputusan yang kita ambil menurut saya itu bijaksana, mungkin orang lain tidak menerima. Seperti itu. Itu manusia juga.
menantang bagi saya bagaimana sebuah keputusan itu bisa diterima oleh semuanya. Ini tantangannya ya, karena mungkin kepuasan manusia itu tidak sama seperti itu. Karena ya, masalah itu setiap manusia berbeda-beda dan kita harus mengambil sebuah kebijakan. Yang namanya kebijakan itu sulit sebenarnya untuk diterima oleh semuanya, pasti ada sesuatu yang merasa dirugikan seperti itu. Tapi ini ya bagaimana kita memanage sebuah keputusan agar bisa diterima oleh semuanya. Ini ya terus belajar dan belajar seperti itu. Jadi tantangannya itu ya Pak, tantangan dalam mengambil sebuah keputusan itu ya terhadap lingkungan sendiri ya Pak ya. Iya. Dengan apa namanya yang terlibat ya. Yang terlibat langsung. Yang terlibat langsung untuk mempertimbangkan semua pemikirannya itu, kita keputusan itu bisa diterima dari diterima kadang-kadang di lingkungan. Kadang-kadang di penyelesaian masalah selesai, tapi ada juga yang nggak menerima. Di forum mereka udah oke lah nanti, tapi di belakang masih ada yang belum menerima juga ada. Tetapi biasanya kalau sama-sama benar, apa namanya, nantinya pasti akan menerima ya Pak ya? Pasti, saya yakin kalau kebenaran yang mutlak itu pasti ketemu. Dan yang merasa tidak menerima itu ya butuh proses. Untuk menerima sebuah kebenaran butuh proses seperti itu. Jadi memang banyak tantangannya ya Pak ya dalam pengambilan ke sebuah keputusan itu memang ya. Ya, manusia berkembang terus. Iya. Itu. Nah selama ini apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus ini dalam Dilema Etika ya Pak ya? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Saya lihat kasusnya, saya lihat masalahnya. Kalau masalahnya yang harus segera diselesaikan ya saya selesaikan. Kalau segera itu memang itu harus segera diselesaikan. Kalau tidak butuh proses ya butuh proses seperti itu. Karena kembali ke awal tadi harus mengumpulkan sebuah data, menganalisa data, terus baru membuat kalau dia rumusan gitu seperti itu, baru ketemu kesimpulannya seperti itu, titik masalahnya seperti itu. Tapi melihat ini, melihat situasinya, kalau memang itu organ yang harus diputuskan hari itu, detik itu ya mau tidak mau diputuskan. Tapi kalau masih ada waktu yang bisa untuk mengumpulkan data, bermusyawarah, tetap pakai proses seperti itu, melihat situasinya, melihat urgensi kemasalahnya. Untuk segera ya segera diselesaikan. Iya. Jika ada misal tidak terlalu urgensi ya harus tetap mengedepankan ya, sesuai prosedur itu ya Pak ya. Mengutamakan musyawarah ya Pak ya. Dan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus Dilema Etika? Yang jelas kita hidup itu tidak sendiri. Nggak sendiri. Walaupun saya kepala sekolah masih ada senior saya, ada guru-guru saya, terus ada wali, ada komite dan sebagainya. Itu orang-orang yang selalu bisa untuk pertimbangan dalam sebuah keputusan. Yang jelas ya apalah artinya saya kalau nggak ada orang-orang sekitar saya seperti itu. Kita nggak bisa sendiri seperti itu. Banyak orang kalau sekolahnya mungkin yang lebih senior dari saya, bahkan wali murid atau bahkan murid sendiri juga jadi pertimbangan untuk membuat sebuah keputusan seperti itu. Jadi memang kalau kita dalam pengambilan keputusan itu ya kita harus ini ya Pak ya, apa namanya, ada seseorang yang atau faktor-faktor yang untuk mempermudah kita. Faktor di luar kita. Iya, di luar kita, diri sendiri kita ya. Ada seseorang, apa ya, keadaan atau ya lingkungan ya Pak ya. Biasanya Bapak mengambil sebuah meminta pertimbangan kepada senior guru-guru, bahkan murid enggak ya sering kita ini murid saya minta ini pendapatnya seperti apa, perlu juga jangan abaikan
ini murid yang masih polos seperti itu. Jadi Bapak menjadi pendengar yang baik ya Pak ya? Pendengar yang baik. Kita belajar dari semua. Dari semua Walaupun elemen. kita kepala sekolah juga kita belajar dari Semua jenjang umur ya Pak ya? jenjang umur, itu bisa dapat masukan dari situ, pengalaman kita. Ini sih Pak, sangat menarik sekali ya Pak ya tentang bagaimana cara pengambilan keputusan kalau kita itu bisa menjadi pendengar yang seutuhnya. Ya. Kita seolah-olah bukan yang mencari sebuah solusi tersebut, tetapi mungkin bahkan kita dapat solusi dari orang yang tidak terduga. Ya Pak ya. Seperti itu. Ya, banyak ini semua realita di kehidupan. Bahkan orang-orang yang kita pandang sebelah mata pun ternyata bisa menjadi inspirasi bagi kita. Seperti itu. Banyak. Ya, sebuah pengalaman ya Pak ya? Iya, pengalaman banget. Pengalaman. Ya, terakhir nih Pak, dari saya, dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa sih yang Bapak dapat petik dari pengalaman dalam maksud mengambil sebuah keputusan? Siapa tahu bisa menjadi saran bagi saya dalam mengambil sebuah keputusan nanti ketika mungkin saya menjadi Pak pemimpin sekolah gitu Pak. Kalau dari pribadi itu lebih ini ke pengendalian diri saya sendiri kan, emosi saya terkontrol apa tidak. Mengelola diri ya Pak? Iya, karena sebenarnya kita tidak boleh ketika mengambil keputusan dalam keadaan emosi, amarah sebagainya. Kadang-kadang kita tidak kontrol seperti itu. Jadi lebih ke mawas diri, karena keputusan kita itu akan berdampak ya di dunia di akhirat. Sebuah keputusan yang kita putuskan itu sebenarnya akan berdampak lanjut gitu. Jadi sebelum mengambil keputusan kita introspeksi diri, apakah kita ini memutuskan secara emosi apa tidak, apakah kita amarah atau tidak. Ini yang pembelajaran yang terus saya belajar, pengendalian diri. Bagi saya itu penting banget. Selain dari orang-orang sekitar, dari pribadi diri sendiri, ketika sebelum mengambil keputusan itu introspeksi benar-benar diri kita. Di luar dari faktor-faktor yang membantu tadi ya Iya, Pak ya? di luar faktor di luar kita, yang terutama introspeksi diri, kita mengendalikan diri kita, emosi kita seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan itu harus bisa mengelola diri terlebih dahulu ya Pak. Iya, kalau saya seperti itu. Jangan mengambil keputusan ketika sedang marah, Emosi seperti lagi itu. emosi sesaat Iya. langsung gitu ya. Itu nggak baik ya Pak ya. Ya, sekali lagi keputusan kita ambil itu ada risikonya semua. Ada dampak. Ada dampaknya gitu, bagi semuanya. Seperti itu. Ya, ya. Karena kita sebagai pimpinan ya Pak ya. Ya, di pimpinan yang dipaksa harus mengambil keputusan. Harus dipaksa mengambil keputusan. Ya, kadang-kadang apakah ini benar atau tidak? Apakah keputusan ini benar atau tidak? Manfaat apa tidak? Itu selalu jadi pertimbangan. Seperti itu. Terima kasih Bapak atas wawancaranya hari ini. Semoga ini menjadi manfaat bagi saya Amin, ke depannya. amin. Bisa semoga percakapan kita ini bermakna ya Pak ya. Terutama ya bermanfaat itu bagi saya ke depannya. Setelah saya dari pendidikan ini semoga tetap bermanfaat karena sharing kita ini ya Pak ya. Terima kasih. Ada pelajaran yang baru bagi saya, karena jujur saya sebagai pengambil keputusan ini sebagai bahan evaluasi saya, karena jarang yang bertanya seperti itu. Oh gitu. Jadi ini Ditambah- dimanfaatkan untuk refleksi ya Pak ya. Seperti itu. Ternyata apa yang kita putuskan itu memang berdampak banget. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk saya untuk diwawancarai. Terima kasih banyak ya Pak ya. Saya akhiri wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PGP Angkatan 11. Tujuan saya di sini ingin melaksanakan tugas, Pak. Saya ini ada tugas di modul 331 tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya untuk bisa mewawancarai Bapak. Nah, tentunya dalam wawancara ini nanti ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya Pak ya, terkait pengambilan keputusan. Ya. Sebelumnya Bapak di sini sudah menjadi kepala sekolah berapa tahun Pak? Saya menjabat sebagai kepala sekolah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Tentunya sudah banyak masalah ya Pak ya? Sudah sangat banyak masalah, masalah-masalah yang sering timbul. Ya, tapi itu bagian dari resiko jabatan. Tentunya sudah banyak konflik, sudah banyak yang Bapak putuskan terkait juga dilema etika ini ya Pak ya? Benar. Oke, langsung saja ya Pak ya. Ya, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, bagaimana cara mengidentifikasinya adalah dengan cara melakukan survei secara langsung ataupun pendampingan secara langsung kepada wali kelas, kepada waka, kepada BK sebagai perangkat madrasah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, termasuk kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan organisasi-organisasi siswa. Saya melakukan pendampingan supaya dapat melihat secara langsung perkara-perkara yang memang nantinya akan mempengaruhi keputusan saya sebagai kepala madrasah. Oke, baik. Jadi Bapak selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus ini yang pertama kali mensurvei ya Pak ya? Betul. Mensurvei langsung. Betul. Atau ada pendamping ya Pak ya? Ya. Pendamping dalam setiap kegiatan, setiap struktural ya Pak ya? Betul. Ya, untuk mencari akar masalah tersebut. Ya. Oke, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Baik. Dua hal itu, bahkan 2 atau lebih perkara yang ketika kita mengambil keputusan. Tapi yang jelas bahwa dari awal saya punya data, saya punya pendamping, saya mempercayakan banyak pekerjaan ini kepada teman-teman, kepada rekan kerja di madrasah ini. Tentu saya sebagai kepala sekolah itu tidak sendiri, ada waka, ada BK, ada wali kelas, ada tim pengembang madrasah. Maka ketika ada 2 perkara atau 3 perkara yang sama-sama baik, untuk saya ambil kebijakannya, saya mempertanyakan itu kepada mereka. Meskipun pengambilan kebijakannya tetap di saya sebagai kepala madrasah, tapi saya mempercayakan bagaimana mereka ikut mengambil keputusan itu. Misal, seandainya perkara ini baiknya di mana? Semisal perkara pemberangkatan siswa untuk melakukan untuk melaksanakan olimpiade, untuk berkemah, itu sama-sama baik dengan kegiatan belajar mengajar di madrasah. Akan tetapi saya juga harus menyampaikan itu kepada waka. Pak Waka ini bagaimana? Mereka memberikan pertimbangan, tentu dengan pertimbangan dalam tupoksi mereka sebagai waka. Dari data itu maka saya bisa mengambil keputusan apa yang terbaik untuk anak-anak. Jadi selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak tentunya memiliki mengembalikan keputusan tersebut ke tupoksi masing-masing sesuai dengan bidangnya. Betul. Iya, jadi dari ketika dikembalikan ke tupoksi kepada setiap bidang-bidangnya nanti bakal untuk Bapak pertimbangkan ya. Ya. Oke. Tadi ada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan udah sedikit Bapak ceritakan ya. Nah, mungkin ada langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Yang pertama rapat. Yang kedua kejadian-kejadian sebelumnya. Yang ketiga analisa.
kan gitu. Kita adakan rapat, ada data sebelumnya, ada data keadaan, yang nanti kemudian kita putuskan dalam rapat secara bersama. Ada rapat yang itu komposisinya ada kepala sekolah, ada wakar, ada tim pengembang. Maka apa yang hari itu menjadi masalah, hari itu yang akan kita bahas. Hari itu akan kita bahas ke depan untuk kita ambil keputusan. Ya, jadi langkah-langkahnya tadi yang pertama tadi sudah dijelaskan untuk Bapak survei ya, survei terlebih dahulu untuk mencari akar permasalahannya. Setelah itu menganalisa, setelah menganalisa rapat dan memutuskan. Memutuskan juga itu dengan anggota-anggota rapat ya. Ya. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Semuanya harus berbasis data. Yang pertama itu, artinya berbasis data itu ya tertulis, ya terdokumentasi, kan gitu. Maka penting menjadi penting bahwa setiap sekolah, setiap madrasah harus punya dokumentasi yang baik. Dokumentasi yang baik supaya dalam pengambilan kebijakan itu disesuaikan dengan data sehingga kebijakannya tidak akan meleset jauh dari ekspektasi kita. Bisa dikatakan data ini sebuah aturan ya Pak? Itu jelas karena kan setiap madrasah punya aturan, setiap madrasah punya bingkai, setiap kebijakan kan ada bingkainya. Ini dalam frame apa, tapi yang jelas kan harus ada datanya. Ini misalnya mengutus anak-anak untuk perlombaan, mengutus anak-anak untuk ekstrakurikuler, itu kan harus dibasiskan pada data, siapa orangnya, siapa anaknya, lombanya di mana, ya semuanya harus dibasiskan. Ya, Pak. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar? Tantangannya adalah banyak hal yang di luar ekspektasi. Jadi mungkin beginilah, kadang-kadang kita ekspektasinya di angka 10, jangan 10 ya, di angka 6, tapi ternyata sampai di angka 10. Misalnya anak-anak yang memang tidak kita prediksi bisa sampai pada perlombaan dengan penampilan terbaik, terus atau anak-anak yang memang kita ekspektasikan baik ternyata tidak sebegitu. Kalau di lingkungan guru ya sesuatu yang memang kita pasrahkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru ya harus kita pasrahkan. Artinya begini, kalau kita hari ini yang menjadi tantangan kita itu ya cuma ekspektasi, tapi buat saya ekspektasi itu kan ya pasti toh. Cuma di kita itu harus percaya dengan kekuatan di anak-anak dan di perangkat kita. Kalau sudah kita maksimalkan di perangkat dan di anak-anak kita, ekspektasi itu menjadi tidak penting. Karena ya itu pasti begini. Itu seperti itu. Dan itu sudah kita putuskan, maka hasilnya seperti apapun, ya pasti selesai. Jadi dalam merupakan tantangan dalam Bapak dalam mengambil suatu keputusan itu ya sebenarnya ada di intern kita intern sendiri ya Pak ya, baik itu dari peserta didiknya ataupun dari perangkat kita, karena memang anggota madrasah atau masyarakat madrasah itu kan cuma itu saja. Nah, itu yang menjadi tantangan buat kita mengelola sumber daya manusia kita untuk sampai pada tahap maksimal. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tentu kondisional ya. Kalau memang perlu diselesaikan hari itu juga perlu diselesaikan. Kemudian kalau seandainya harus diambil kebijakan ini melibatkan banyak orang, itu bisa kita lakukan via daring. Misalnya beberapa kebijakan ini membutuhkan pendapat wakil siswaan atau wakil kurikulum, bisa kita lakukan dengan daring. Bisa kita via calling ataupun video call ataupun
telepon Zoom bisa kita lakukan. Nah, tapi kalau memang itu perlu diadakan rapat besar untuk beberapa orang dan perlu memang materinya agak banyak, ya kita perlu rapat kondisional saja, kondisional dan melihat kasuistiknya. Kalau kasuistiknya besar ya berarti harus melibatkan banyak orang. Tapi kalau perkaranya yang kecil ya cukup dilakukan kebijakan sendiri, konfirmasi via WA ataupun cukup dengan diri. Jadi dalam setiap pengambil keputusan itu tidak menentu ya dalam Betul. disesuaikan dengan masalah tersebut. Apakah masalah tersebut itu sangat harus saat itu juga ataupun bisa untuk dirapatkan ya Pak ya. Betul. Kalau memang harus kebijakannya diambil hari itu ya harus diambil hari itu. Tapi kalau memang bisa ditunda untuk bisa menunggu peserta yang lain, anggota rapat yang lain, pengambil kebijakan yang lain, ya kita. Jadi mengutamakan musyawarah juga ya Pak ya. Betul. Rapat dan musyawarah. Oke, apakah ada seseorang Pak dalam faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Seseorang atau ada tentu siapa yang bisa berpengaruh dalam kebijakan-kebijakan ini, seseorang ini adalah teman-teman. Jadi ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan, ada BK, TU dan tim pengembang. Mereka ini yang hari ini berperan aktif dalam penyelesaian masalah di madrasah. Mereka ini yang punya peran aktif untuk bareng-bareng bagaimana mendekatkan proses kegiatan belajar ini kepada anak. Mereka yang punya peran. Jadi ketika ditanya siapa, ya tim yang hari ini bekerja. Sesuai dengan struktur organisasi. Betul. Pak ya. Struktur organisasinya ada makanya, penempatan posisinya, ada BK yang harus bagaimana mengontrol potensi-potensi anak. Terus ada wakil kurikulum yang memang mempertimbangkan isi dari setiap kegiatan-kegiatan. Jadi struktur organisasi yang memiliki yang Oke, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Siapa tahu nanti bisa menjadi pesan untuk saya dalam menjadi pemimpin pembelajaran ini. Oke, yang pertama dalam pengambilan kebijakan kita harus terus sebagai kepala madrasah itu punya inovasi yang baik. Yang kedua berbasis data. Kalau mau ambil kebijakan ya harus ada datanya. Yang ketiga berkolaborasi dengan struktural. Sebagai kepala madrasah saya tidak mampu berbuat apapun tanpa struktural yang memang menyertai saya. Artinya saya punya tim dalam pengambilan kebijakan-kebijakan ini. Yang keempat, ketika sudah punya kebijakan dan kita putuskan, percayakan itu kepada orang yang menanggung jawab. Dan anak-anak gitu ya, siswa itu selalu punya inovasi lebih. Guru yang kita percaya juga punya inovasi ketika mereka kita beri bertanggung jawab, dan anak-anak yang kita percaya juga itu pasti punya pengembangan lebih di luar ekspektasi kita, dan itu pasti nilainya plus karena mereka adalah anak zaman. Jadi kita itu hanya mengantarkan mereka untuk sampai kepada zaman yang memang terbaik. Mungkin itu. Terima kasih Bapak, semoga pembelajaran yang Bapak ketik bisa menjadi pesan moral bagi saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak hari ini.